Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du fayaqulu al-imam Muslim ibn al-Hajjaj an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Abu al-Ahwas an Abi Hasin عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abu Hurairah ini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau dia diam. Hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun dengan tertib atau susunan yang berbeda, tapi memiliki kandungan makna yang sama tentang tiga masalah yang berkaitan dengan adab di dalam Islam. Kita pernah menyebutkan bahwasanya adab di dalam Islam itu ada yang berkaitan dengan adab kepada Allah dan juga yang berkaitan dengan adab kepada makhluk. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Itu juga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kepada makhluknya, ya, ada yang berkaitan dengan kewajiban, ada yang berkaitan dengan hal yang mustahab. Artinya adab itu ada yang wajib, ada yang mustahab, disunnahkan, ada yang dia sesuatu yang berkaitan dengan uruf yang menyelisihinya adalah menyelisihi muru'ah. Artinya berkaitan dengan muru'ah, kewibawaan, tidak berkaitan dengan dosa dan pahala, tapi menyelisihinya itu bisa mencacati muru'ah seseorang, artinya kewibawaan orang atau ketidakpantasan. Ya, kadang-kadang sesuatu itu dia bukan sesuatu yang dosa atau kesalahan, tetapi tidak pantas untuk dilakukan oleh orang tertentu atau oleh kaum muslimin. Jadi ini penting akhlak ini. Dia termasuk barometer. Tapi kita juga tidak boleh menghukum orang begitu akhlaknya buruk, oh berarti tidak punya iman. Enggak boleh. Ya. Karena selama dia mengaku muslim, dia sholat, dia ikrar tentang 2 kalimat syahadat, ya dia muslim. Ya. Cuma akhlak ini tetap harus diingatkan. Dan bisa juga menjadi ukuran minimal dia lemah imannya, ya, atau boleh jadi juga iman itu sudah apa? Sudah hilang. Cuma orang di luar dia tidak punya hak untuk menghukumi dia, karena sisa keimanan selama ada pengakuan dengan lisan, selama dia melakukan sholat, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu sendiri. Nah, kemudian hadis ini juga membicarakan tentang 3 poin yang sangat penting. Pertama yaitu tentang
tidak menyakiti tetangga. Jadi tidak boleh kita menyakiti tetangga. Dan harus kita perhatikan ya, tetangga kita di sekeliling kita. Bahkan Rasulullah menyebutkan di awal pada setiap 3 perkara ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Disebutkan 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan ini memiliki keterkaitan dan memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, seakan-akan Nabi mengatakan, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu tahu Allah itu mendengar, melihat kamu, kamu jaga akhlakmu. Tidak boleh kamu menyakiti tetanggamu. Dan kalau kamu tahu bahwa kamu beriman kepada hari akhir, bahwa Allah nanti akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan, akan ada nanti hari pembalasan, hari akhir. Semua tidak ada yang luput dari hisab sekecil apapun. Bahkan apa yang tidak diingat oleh orang di dunia ini, dia akan semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak ada yang akan luput. Ya, kalau kita di dunia kadang banyak kita lupa kadang-kadang kesalahan kita. Ya, karena saking banyaknya, atau karena kita banyak perkara-perkara lain yang kita lakukan di dunia ini yang menjadikan kita lupa dengan perkara-perkara yang sudah lewat. Tapi di sana nanti semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan, dan kita ingat saat itu. Sekecil apapun. Ya, oleh karena itu Rasulullah menyebutkan orang itu kalau sudah di amalannya, semua pasti akan mengatakan dia binasa. Dia pasti akan binasa. Ya, tapi Allah Maha Pengampun. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itu kita dapatkan kalau kita bertauhid kepada Allah dan selamat dari kesyirikan. Nah, kemudian tentang tetangga ini, kalau tidak salah pernah kita jelaskan, itu ada 3 bagian. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki 3 hak itu tetangga kita yang muslim dan dia kerabat kita. Dia punya hak tetangga, hak kerabat, dan hak Islam, hak agama. Ya. Kemudian ada yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga yang dia muslim, ya, bukan kerabat kita. Yang terakhir yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga bukan kerabat kita dan bukan dia juga seorang muslim. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, yang selama dia itu namanya tetangga, jadi di sini Nabi ketika mengatakan fala yu'dhi jarahu, jangan dia ganggu tetangganya. Itu umum, bukan hanya yang muslim saja, ya. Oleh karena itu dulu ketika penaklukan Islam di zaman Umayyah atau Abbasiyah itu begitu melemah, misalnya dinasti itu, dan sebagian daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Islam itu mau ditinggalkan oleh kaum muslimin, orang-orang non-muslim yang bertahan dengan agama mereka, tapi di bawah wilayah kekuasaan kaum muslimin, mereka itu menangis ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena mereka lebih aman, lebih terjaga dengan di bawah kekuasaan kaum muslim, karena adab-adab mereka. Kemudian yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tamu. Ya, kalau kita ada tamu, kita muliakan, benar, apalagi kalau itu orang tua dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak siap menerima tamu, ya kita jangan terima dia. Ya, misalnya, ya boleh bahkan kita bilang, oh ya saya tidak bisa terima tamu, bisa tidak di waktu lain gitu. Ini arti dengan baik-baik, daripada antum tamu terima tapi orang itu tidak betah, ya, tidak ada senyum, tidak ada ini, ya orang kan pasti merasa, walaupun orang itu misalnya tersenyum tapi dia hatinya tidak menerima, kan orang akan merasakan kan. Ya lebih baik kita tolak misalnya, atau seperti yang dikatakan oleh para ulama sebagian, kalau dia salam misalnya, kita masih di dalam, jawab salamnya, tidak usah kita perdengarkan. Nah, kalau udah 3 kali kan dia mengerti bahwa dia mengerti orang itu mungkin tidak ada, atau dia mengerti mungkin menjawab tapi tidak mau menerima tamu, dia akan pulang. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, pulanglah kalian,
ya, maka pulanglah. Huwa azka lakum, itu lebih bersih, lebih suci bagi kalian. Ya, dan mungkin ada hikmahnya. Yang jelas kita datang kalau niatnya silaturahmi, niatnya bertamu, insya Allah kita dapat pahala kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mungkin orang itu tidak siap daripada dia nerima kita yang sakit hati, dan dia juga berdosa tidak bisa menerima dengan baik seperti itu. Nah, tapi kalau kita terima, kita betul-betul muliakan apa yang kita bisa. Ya, dan ini dicontohkan oleh para anbiya, ya, Nabi Ibrahim mencontohkan, kemudian juga nabi-nabi yang lain mencontohkan bagaimana mereka bersikap kepada tamu. Nah, di antaranya, ya, dari akhlak orang-orang jahiliyah dulu yang Rasulullah SAW juga tetapkan, mereka adalah orang-orang yang dermawan dan suka menjamu tamu. Orang-orang Quraisy dulu itu terkenal, orang-orang Mekah itu, hatta di zaman jahiliyah. Jadi mereka dulu kalau Ka'bah itu didatangi, Masjidil Haram itu didatangi, Ka'bah itu didatangi, mereka orang-orang yang punya persiapan karena suka menjamu tamu. Dia misalnya mampu, dia akan nyalakan lampu, artinya diberikan tanda tertentu bahwa rumah ini siap menampung orang, ya, menampung orang, dia jamu. Nah, kalau dia misalnya tidak mampu karena misalnya dia miskin dan sebagainya, ya mereka matikan lampu. Oh, berarti dia tidak siap untuk menjamu tamu. Jadi dia pasangkan lampu. Nah, kita tahu kisah sahabat sama istrinya itu. Jadi dia miskin ketika mengundang Nabi SAW, ternyata Nabi mengajak sahabat yang lain. Sementara makanan tidak cukup. Akhirnya dia bersiasat begitu. Mereka mulai makan, lampunya dimatikan. Ya, padahal dia hanya punya piring aja, tapi tidak ada isinya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan apa yang kalian perbuat, engkau dengan istrimu perbuat di malam itu, kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Ya, artinya Nabi terjamukan, sahabat beliau juga terjamukan. Dan ini menunjukkan mereka itu betul-betul memuliakan tamu. Dan ikhwah, perlu kita yang kadang-kadang kita banyak lalaikan. Kita ini seharusnya kalau lebih sadar mendalam dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, kita itu tidak perlu menunggu berbuat kebaikan kepada orang lain. Kalau kita yang bisa, ya, kita cari ukurannya. Kenapa? Karena itu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita kasih pakai rumusan akal, karena kita kadang-kadang kita pakai dalil akli baru dalil nakli kadang-kadang. Ya, yang seharusnya dalil nakli baru dalil akli. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah itu pasti membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Kemudian balasan Allah itu pasti, tidak akan tertunda, tidak akan terselisihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan pasti dibalas dengan 10 kebaikan. Seharusnya kita, ya kecuali kalau kita kondisi memang karena iman turun dan sebagainya, tapi ini fiqh harus ada di dalam hati kita. Ya. Jadi kita kalau ingin dibalas kebaikan, berlipat ganda kebaikan itu, ya kita harus semangat berbuat baik kepada orang lain, pasti dibalas, ya. Dan bukan di akhirat saja, di dunia ini pasti dibalas. Dan ini fiqhnya para sahabat, para salaf dulu dalam berdagang, dalam mencari dunia. Tidak pernah mereka dulu, ya, sukses itu berdagang seperti Qarun mengatakan kesuksesan hartanya itu dengan ilmu mereka, tidak. Tapi mereka sukses karena apa? Karena mereka tawakal kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah, karena mereka dekat dengan Allah, karena mereka istighfar, karena mereka banyak bersedekah, karena mereka banyak membantu orang lain. Dan itu rahasia dan fiqh ini harus ada. Betul, kita ini iman kita karena turun naik, kan? Kalau naik semangat kita, kalau turun kadang-kadang susah dan tidak mau kita ditahu punya uang, punya ini kadang-kadang. Nah, orang-orang dulu menjemput karena dia tahu ketika dia memberi kepada orang lain, dia berbuat baik kepada dirinya sendiri dulu pertama. Kedua, dia yakin bahwa kebaikan satu yang dia lakukan ini pasti dibalas minimal 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasar sekarang kalau kita hitung-hitungan pakai matematika sekarang.
100.000 yang kita keluarkan, asal itu niatnya karena Allah, ikhlas dan yakin karena Allah Subhanahu wa taala, ini Allah pasti balas ini dengan 10 apa? 10 kali lipat. Pasti dibalas minimal itu ya. Ya, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah SAW pasti dibalas. Kenapa? Karena Allah itu tidak ingin hambanya, makhluknya itu lebih dermawan dari dirinya, hatta dalam satu apa? Satu keadaan, satu sikap. Sekarang nih orang ini begitu dia derma misalnya dengan 100.000 itu, Allah tidak ingin dia ini derma, sementara Allah tidak berbuat baik kepadanya, membalas dia lebih apa? Baik, supaya Allah itu lebih derma daripada apa? Hambanya. Nah, fiqh ini harus kita tanamkan dalam hati kita dengan orang-orang dekat kita. Jangan fiqh kita mencari harta itu seperti orang-orang materialis, seperti orang-orang kapitalis. Ya, oh kalau saya tidak begini, tidak akan begini. Tidak. Makanya pernah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih." Kalau mereka orang-orang yang menikah itu fakir, Allah pasti memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Apa kata sahabat Umar bin Khattab tentang tafsiran ayat ini? Beliau mengatakan, aku heran dengan sebagian manusia yang tidak mencari kekayaan dari jalan apa? Pernikahan. Kenapa orang setelah menikah itu semakin susah? Ya karena dia tidak punya keyakinan tentang apa? Masalah ini. Tidak husnudzan kepada Allah, tidak yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kan kita disebutkan dalam ayat Quran, dalam satu kepemimpinan saya atau dalam satu keutamaan saya yang diberikan oleh Allah dari sisi kepemimpinan agama. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Jadi kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mereka itu para pemimpin. Pemimpin artinya punya kemuliaan. Bagaimana dia bisa dipimpin? Lamma sabaru, manakala mereka sabar dan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya yakin. Ya, ini dua syarat, sabar dan yakin. Sabar kita dalam taat, sabar kita dalam menjauhkan dari maksiat, sabar kita dalam takdir Allah. Kemudian yakin. Nah, ini baik kita abaikan, yakin ini. Ya, satu ayat itu kita harus tanamkan keyakinan. Tidak bisa kita hanya tampung-tampung aja tanpa keyakinan. Harus keyakinan. Ya. Maka itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ayat ini, beliau mengatakan, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan, ya, didapatkan imamah, kepemimpinan dalam agama ini. Orang akan dimuliakan oleh Allah dalam agama ini, menjadi pemimpin dalam dengan sabar dan apa? Keyakinan. Ada satu ungkapan Syekhul Islam, ya. Dan ini wallahu a'lam mungkin diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang keutamaan surah Al-Fatihah itu. Beliau mengatakan, yang makna perkataan beliau, orang itu mungkin saat tertentu dia tidak membutuhkan, dan ini kembali kepada kekuatan iman orang, ya. Artinya pada banyak ikhtiar pengobatan cukup dia dengan apa? Membaca apa? Surah Al-Fatihah saja. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha apa? Menyembuhkan. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ya, berkata yang baik atau dia diam. Berkata yang baik supaya dia dapat pahala. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan-perkataan yang baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa sedekah dengan harta, ya udah kita berucap yang baik. Bahkan sebagian mengambil faedah di sini, orang kalau dia ingin diberikan harta dan dimudahkan dunia, hendaklah dia lazimkan dirinya mengucapkan kata-kata yang baik. Itu di antara sebab orang itu apa? Dimudahkan harta, dimudahkan dunia, dia berkata-kata yang baik. Jangan suka menggerutu, jangan suka apalagi suudzon kepada Allah waliyadzubillah atau kepada manusia. Harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia diam, ya, diam. Oleh karena itu
Imam Ibnu Abi Dunya, seorang ulama hadis, sampai dia menulis satu kitab khusus tentang ini. Kitabus Samti. Kitab tentang apa? Diam. Keutamaannya. Walaupun tidak selamanya diam itu kadang-kadang baik. Orang kalau dia misalnya harus berbicara yang benar, dia harus berdakwah, dia harus mengucapkan kata-kata yang baik, menasihati orang, ya dia harus bicara. Tidak boleh dia diamkan. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Nah, inilah ucapan yang baik. Ya, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ini berkaitan dengan masalah ini.